Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu Khusus bagi Persekutuan Anak dan Remaja, dan ini merupakan pertama kali di tahun 2025. Sekaligus dalam momen ini kita ada dalam pemaknaan dan penghayatan di minggu-minggu Prapaskah, dan kita telah berada di minggu Prapaskah yang ketiga. Dan hari ini juga kita mensyukuri anugerah Tuhan bagi perjalanan pelayanan di Persekutuan Anak dan Remaja, terkhusus paduan ukulele Persekutuan Anak Remaja yang berusia 1 tahun di tanggal 11 kemarin. Untuk semua yang kita maknai, kita hayati dan kita syukuri, kita berserah pada Tuhan bahwa apa yang kita jalani dan lakukan sampai hari ini, kalau bukan campur tangan Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dipayungi dengan tema di minggu ini dalam meneladani keteguhan iman Kristus dalam menghadapi penderitaan. Dan subtema kita, Tuhan Yesus tak gentar menghadapi ancaman. Hari ini kita belajar tentang kisah Tuhan Yesus diancam. Anak-anak pernah dengar cerita ini? Pernah di sekolah minggu ada cerita tentang Tuhan Yesus diancam oleh Raja Herodes. Pernah tidak? Pernah? Sudah diajar di sekolah minggu? Iya. Kalau sudah diajar, kita ulang lagi hari ini pelajarannya. Diancam, Tuhan Yesus diancam saat dia ada dalam pelayanan sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai seorang guru dan Tuhan. Siapa yang pernah diancam? Ada yang pernah diancam, anak-anak? Teman di sekolah misalnya ancam. Pernah? Pernah. Waktu diancam takut tidak? Tidak takut. Berarti balik lawan orang yang ancam itu. Tadi bilang, tanya waktu diancam tidak takut. Lalu ditanya lagi, berarti balik serang orang yang ancam itu, bilang tidak. Iya. Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, dalam ayat 22 di Injil Lukas 13, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Waktu itu datanglah beberapa orang Farisi. Orang Farisi ini orang-orang yang tidak suka Tuhan Yesus. Mereka datang lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Siapa itu Herodes? Sudah apa di sekolah minggu, bunda-bunda pengasuh wajar siapa itu Herodes? Hah? Coba satu orang jawab dulu. Harus dijawab ini. Siapa itu Herodes? Raja di mana waktu itu? Wah, ini bunda-bunda ajar habis itu lupa. Herodes ini raja. Ingat kisah Tuhan Yesus lahir, lalu Herodes membunuh anak-anak atau bayi-bayi di Bethlehem karena Herodes merasa terancam
Sebab yang lahir ini nanti dia nih seorang raja. Karena Herodes takut jabatannya, kedudukannya sebagai raja saat itu terancam, dia cari bayi yang baru lahir yang disebut raja itu. Karena itu dia bunuh semua bayi-bayi waktu itu. Dia raja pada saat itu. Herodes berpesan kepada para Farisi, orang-orang Farisi. Lalu orang Farisi ini bilang pada Tuhan Yesus, pergi dari sini, tinggalkan tempat ini, karena Raja Herodes hendak membunuh engkau. Tuhan Yesus tidak takut. Malah Tuhan Yesus kembali melawan Raja Herodes ini dan berkata kepada para Farisi itu, pergi, kembali kepada Herodes itu dan katakan kepadanya. Tuhan Yesus tidak bilang katakan kepada Herodes, tapi katakanlah kepada si serigala itu. Tuhan Yesus menyebut Herodes itu sebagai serigala. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Menghadapi ancaman Herodes itu, Tuhan Yesus tidak takut dan gentar sedikit pun. Dan dia balik melawan. Tuhan Yesus balik kirim pesan, bilang parsi serigala itu, aku mengusir setan, menyembuhkan orang pada hari ini, besok, dan pada hari ketiga aku selesai. Tuhan Yesus kenal siapa Herodes. Karena itu Tuhan Yesus mengumpamakan, mengandaikan Herodes itu dengan serigala. Serigala itu apa? Hewan. Hewan yang bagaimana? Hewan yang buas. Hewan yang sangat buas, serigala. Serigala ini dia sangat buas, dia bisa makan anaknya sendiri. Dia tidak seperti binatang-binatang lain, tetapi dia ini binatang yang sangat buas. Serigala yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam bagian firman ini untuk si Herodes adalah lambang sebuah kelicikan. Jadi Herodes itu dia licik seperti serigala. Tuhan Yesus menggambarkan Herodes itu serigala yang licik dan yang keji. Karena itu Tuhan Yesus tidak takut sedikit pun terhadap ancaman Herodes. Bahkan Tuhan Yesus tidak lari dari ancaman Herodes itu. Tuhan Yesus berani melawan Herodes dengan menyebutkannya serigala. Dia itu raja yang berkuasa saat itu, tidak ada orang yang bisa melawan Herodes. Siapa yang lawan Herodes pasti diberi hukuman mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak takut terhadap Herodes, malah dia menyebutkan Herodes itu serigala. Yesus tetap melaksanakan pelayanannya. Di bagian firman ini dikatakan di ayat 33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Artinya bahwa dalam tantangan ancaman yang diberikan oleh Raja Herodes kepada Tuhan Yesus tidak takut. Dia menghadapi tantangan itu, dia menghadapi penolakan itu, dan dia tidak goyah dalam menjalankan tujuan dan misinya bagi keselamatan dunia. Karena itu dia meneruskan perjalanannya untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan-setan, untuk menghadirkan kemuliaan
Allah bagi manusia. Jadi Tuhan Yesus tidak takut. Walaupun diancam, Tuhan Yesus tetap melakukan pelayanannya. Dia tetap menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Dia tetap memberitakan kerajaan Allah dalam perjalanannya sampai ke Yerusalem. Yerusalem adalah kota tempat di mana orang-orang Yahudi beribadah. Yerusalem adalah kota suci bagi orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Itu kota kudus bagi mereka karena di sana berdiri bait Allah atau bait suci dan merupakan pusat peribadahan dan kumpulan para tokoh rohani. Namun di dalam kota Yerusalem itu dipenuhi dengan orang-orang yang keras hati, tidak mempan terhadap teguran. Mereka keras kepala, suka membunuh, suka melakukan hal-hal yang tidak baik, suka mengancam dan lain sebagainya. Karena itu Tuhan Yesus ketika ada di Yerusalem, dia berkeluh kesah tentang Yerusalem dalam bagian firman ini. Kalau kita ingat cerita kisah Tuhan Yesus mau masuk di Yerusalem, saat dia duduk memandang Yerusalem, dia menangisi Yerusalem. Sebab Yerusalem itu menjadi pusat peribadahan orang-orang Yahudi, tetapi di Yerusalem juga terjadi kejahatan-kejahatan yang membuat Tuhan Yesus berkeluh kesah tentang Yerusalem. Tuhan Yesus punya kerinduan untuk mengumpulkan umat Tuhan di Yerusalem, anak-anak Yerusalem, walaupun mereka menolak Dia. Di kota inilah ia mendapat ancaman akan dibunuh oleh Herodes. Tetapi Yesus tidak gentar. Dia tetap maju dan menjalankan misi yang diemban kepadanya sampai akhir, ketika dia menderita, dibunuh, disalibkan, tetapi bangkit membawa kemenangan. Dia punya kerinduan untuk mengumpulkan umatnya yang diibaratkan dalam bagian firman ini. Dia berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ini bentuk penolakan, keras kepala yang dilakukan oleh orang-orang Israel atau bangsa Yahudi di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan mereka, dia rindu untuk mengumpulkan mereka sebagai anak-anaknya, tetapi mereka menolak. Dia rindu untuk mengumpulkan mereka, tetapi mereka menolak. Dan pada akhirnya di Yerusalem itulah orang-orang yang ada di sana membunuh dia dengan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Di Yerusalem yang adalah pusat peribadahan, kota suci, kota kudus bangsa Israel. Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kisah perjalanan Yesus. Dia diancam, dia ditolak sebagai anak manusia yang datang mau menyelamatkan dunia ini. Maka sebagai pengikut Kristus, selama kita ada di dunia ini, kita akan diperhadapkan
disertakan dengan ancaman, penolakan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak gereja-gereja yang diserang, itu ancaman. Kalau kita di daerah sini beribadah itu bebas, aman, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman. Tapi kalau adik-adik lihat di televisi, ada berita-berita yang saat orang Kristen beribadah, lalu gerejanya dilempar, bahkan mereka diusir, tidak boleh beribadah. Itu ancaman yang sementara dihadapi. Kita juga sebagai pengikut Kristus, iman kita terancam karena percaya kita kepada Yesus. Tetapi firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita lewat firman ini untuk tidak boleh gentar menghadapi ancaman. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah mengalaminya, Dia melaluinya, dan Dia telah menyelesaikannya bagi kita, bahkan maut pun Dia mengalahkannya. Itu jaminan bagi Bapak Ibu, adik-adik sekolah minggu, dan Ibu Pendeta. Jaminan kita ada di situ. Tuhan Yesus melawan ancaman itu, Dia tidak gentar, Dia tidak takut, Dia mengalahkannya, bahkan maut pun Dia kalahkan. Maka kalau kita mendapat ancaman dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut. Tetapi kita harus melawannya dengan kasih yang Yesus ajarkan. Yesus tidak mengajarkan kita untuk kalau orang ancam kita, kita balik ancam lalu kita adu fisik, berkelahi dengan mereka. Tapi kita melawan dengan menyerahkan orang yang mengancam kita itu kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikannya bagi kita. Itu iman kita. Sebab jika kita benar, kita ada dalam penyertaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dengan Kristus. Karena kita terpilih untuk menjadi anak-anaknya. Karena itu adik-adik tidak boleh takut ketika mendapatkan ancaman dalam kehidupan kita, terkhususnya jika kita mengalami ancaman dari orang-orang yang mau meruntuhkan iman percaya kita kepada Kristus. Hal yang berikut tantangan kita saat ini, tantangan itu dia berasal dari diri kita sendiri, bahkan dari dunia ini. Kita harus bisa membentengi diri kita dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat mengatasi ancaman yang datang dalam hidup kita. Ancaman di zaman ini adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu sesungguhnya membawa dampak yang baik, tetapi juga ada dampak yang tidak baik bagi kita. Terkhusus sekarang anak-anak yang sementara duduk dalam bangku pendidikan, di mana masa adik-adik saat ini adalah masa untuk belajar, masa untuk menuntut ilmu, untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan ke depan. Tetapi kalau waktu kita habis untuk main HP, maka jangan berharap cita-cita itu akan kita gapai. Tugas adik-adik sekarang belajar
Orang tua memberi pelayanan, menyediakan segala fasilitas kebutuhan hidup. Tugas kita belajar menuntut ilmu untuk masa depan. Jangan habiskan waktu dengan HP, itu ancaman. Sekarang kalau duduk ibadah sekarang saja pegang HP. Mau waktu untuk belajar sedikit, tetapi waktu untuk main HP itu lebih banyak. Dan di dalam HP itu ada hal-hal yang bisa mendatangkan kecelakaan, dosa bagi kehidupan adik-adik, tapi juga kita semua. Karena itu hati-hati menggunakan HP. Itu tantangan kita saat ini, itu ancaman yang mungkin kita merasa itu hal biasa, tapi sesungguhnya ancaman ketika hidup kita bergantung pada HP. Mau makan lah harus taruh HP di depan meja makan, sambil makan nonton HP. Pi kamar mandi lah deng HP, bawa HP kemana saja. Belajar buku di sebelah, HP lain di sebelah. Itu ancaman. Ingat, tugas kita untuk belajar. Orang tua berupaya, berjerih lelah, memberi yang terbaik untuk kita. Maka hargai pengorbanan itu, hargai jerih lelah itu untuk nantinya menghasilkan yang baik bagi orang tua. Orang tua akan bangga kalau besok-besok ada yang jadi polisi, tentara, pendeta, dokter, suster, dan lain sebagainya. Kita harus membanggakan orang tua. Ingat firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi kunci umur panjang keselamatan kita di dunia ini adalah hormati ayah ibu. Siapa yang tidak hormati boleh baca firman Tuhan ulang, supaya mengerti dan memahami, lalu kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, adik-adik, bahkan kita semua, untuk tidak gentar menghadapi ancaman seperti Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus telah memberi jaminan itu bagi kita. Dia menyelesaikannya bagi kita dengan sempurna. Jadi kita tidak perlu takut, sebab Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi. Kuasanya lebih besar dari segala kuasa dan ancaman di dunia ini. Karena itu hidup kita harus bergantung kepadanya, berserah secara total kepadanya. Jangan menjalani hidup ini dengan kepintaran kita, dengan kekuatan kita. Karena hidup kita bergantung pada Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Adik-adik bisa ada sebagai paduan ukulele, bisa belajar dan tahu ukulele, itu karena Tuhan. Tuhan beri hikmat, lalu kita belajar dan kita tahu. Tapi kalau Tuhan tidak kasih hikmat bagi kita, maka kita tidak akan tahu melakukan sesuatu apapun. Karena itu hari ini kita bersyukur di tengah persekutuan berjemaat kita, adik-adik boleh menjadi anak-anak yang telah belajar dengan baik, terkhususnya dalam melatih diri, mengembangkan diri dan bakat yang ada. Untuk belajar ukulele kurang lebih 1 tahun, boleh hadir dalam peribadahan memuji Tuhan dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi adik-adik. Sudah 1 tahun adik-adik bergumul belajar dalam keseriusan
dan hari ini di tanggal 11 kemarin boleh mensyukuri 1 tahun dalam paduan ukulele lewat belajar dan boleh menampilkan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang diberikan. Kita tidak perlu takut dan gentar karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Orang boleh bilang kita main tidak bagus, itu penilaian manusia, bukan penilaian Tuhan. Ada lagu bilang kemarin yang ibu-ibu majelis menyanyi, aku tak peduli. Jadi kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan tidak perlu pujian dari manusia. Karena persembahan dan penyembahan yang kita berikan bagi Tuhan, itu Tuhan yang akan menilai dan memberkatinya bagi kita yang tulus mempersembahkan untuk Tuhan. Dari apa yang ada pada kita, bukan dari yang tidak ada pada kita. Maka Tuhan boleh menyertai, menuntun adik-adik dalam perjalanan 1 tahun untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan dalam puji-pujian yang dipersembahkan. Jika perjalanan ke depan ada tantangan dan ancaman, jangan takut. Tuhan Yesus hari ini mengajarkan kita untuk apa? Tadi firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus ajar untuk tidak gentar, tidak boleh takut, karena Dia menjadi penjamin bagi kehidupan kita. Maka berjalanlah dalam pelayanan, dalam tanggung jawab yang sementara Tuhan percayakan sebagai anak-anak didik di sekolah untuk belajar menuntut ilmu dengan baik. Tuhan yang akan melengkapi dan menyempurnakan apa yang diusahakan dan diupayakan dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Adik-adik, beberapa hari ke depan, bahkan mungkin di hari esok, ada yang sudah mengikuti mid tengah semester, ya. Ada yang akan mempersiapkan diri untuk ujian. Datang berserah pada Tuhan. Karena Tuhan sumber pengetahuan kita datangnya dari Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir terhadap tantangan, sebab Kristus ada di sekeliling kita, berjalan di depan kita untuk menghalau setiap ancaman dan tantangan itu. Dia penjamin karena Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.